berapa minggu gua kemari terus. Lewat-lewat doang. Jalan-jalan sama Foto-fotonya istri. dia, sama siapa? Iya, Sama sama Aris ya bertiga ya. Iya. Ketemu Pak Ade juga pernah gua di situ. Like. Bisa langsung dipakai. Oh, kalau dia mau cepet emang dirjen kan main dah. Dirjen keuangan. BM itu ada sausnya gitu. Maklum Mama Tira. Kopinya nggak di center kopinya. Enggak jangan. Ini apa TikTok? IG. Facebook. Oh, Facebook. Yang itu IG enggak IG? Tembak itu IG. IG punya siapa? Topik IG-nya. Betul janda. Senyakin aja videonya gitu ya, buat bahan-bahan gitu ya, kayak tadi pengajian ibu-ibu ya kan ceramah tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa sholatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'du. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wafqahu qawli. Ya, alhamdulillah. Ini sebenarnya Kembah Syekh Abdul Ateng ini kita mau nyetor sebenarnya. Kita baru sampai di halaman 3 di baris ke-20. Di baris ke-20 ini ada sampai di tafsir dari Ala Siratim Mustaqim Tanzilal Azizir Rahim. Ini kita lagi belajar tafsir tentang tafsir surah Yasin. Tafsir surah Yasin, jadi kita belajar dari Syekh Hamamizadah, namanya Syekh Hamamizadah yang menafsirkan. Jadi kita cuma ikut takwil dari ijtihad dari Syekh Hamamizadah. Jadi kenapa kita belajar langsung ke kitab kuning, biar kita bisa langsung bisa baca Al-Quran tanpa harus lewat AIU abata gitu kan. Jadi nggak apa-apa kalau mau bisa langsung pelan-pelan ikutin aja satu-satu per kata-kata itu, satu per kata dipotong-potong, misalnya Yasin titik wal Qur'anil Hakim titik gitu. Jadi di dalam pikiran kita wal Qur'ani al Hakim gitu. Jadi kita supaya kita bisa baca tuh kita potong-potong satu kata gitu. Maka kita harus belajar kitab kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tabarukan di makbarah Syekh Abdul Ateng Raksa Kusuma. Syekh Abdul Ateng Raksa Kusuma. Kita minta tabarukan dari hasil petilasan yang Mbah Syekh Abdul Ateng selama hidup, mau mengajarkan intisari dari dinul Islam ala khadinah wal kulit musyailha ila khadin Mustafa sallallahu ajmain, wa khususan ila hadati Mbah Syekh Abdul Ateng. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita kesini hanya setor bacaan doang, Mbah Syekh Abdul Ateng. Nanti sedikit kita ngomongin tentang Tanzilal Azizir Rahim. Jadi kita langsung ke yang baris pertama di halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim tanpa harokat. Yasin
ya-nya 2 harokat, sinnya 0 harokat. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi baru kali ini kita nanti tahlilan pakai suara yang kecil karena saya juga masih ini baru agak enakan gitu ya. Nanti kita pelan-pelan kita pelan-pelan secara siri aja baca surah Yasin, karena kita dapat amalan surah Yasin ini untuk ngelewatin hidup ini dari kitab ini. Jadi amalan kita kali ini DKM ini dari DKM itu dapat amalan dari Syekh Hamam Zada untuk mengulas surah Yasin termasuk amalan-amalannya. Ekonomi yang sukses kan ada wasilahnya dari tabarukan amalan dari kitab ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat kebijaksanaan. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau ya Muhammad, innaka laminal mursalin, benar-benar, lamina benar-benar termasuk dari golongan al-mursalin, orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi suratu makkiyatun, hadhihi surah makkiyah. Jadi surat Yasin ini adalah surah makkiyah. Wasababu nuzuliha, dan sebab-sebab turunnya dari surah Yasin ini adalah innal kuffara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin. Ini kita belajar bacanya dulu. Innal kuffara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimun abi Thalib wa ma zahaba ilal maktabi. Saya aja yang baca, jadi buat di dalam hati aja. Tapi dipotong-potong. Innal kuffaro, oh ya sampai situ. Innal kuffaro harus pakai ro, bukan innal kuffaru atau innal kuffari. Nanti kalau udah terbiasa tahu yang mana bakal jadi inna, bakal jadi kuffaro atau kuffari atau kuffaru gitu. Innal kuffaro qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimun wal huwa yatimu abi Thalib bal huwa yatimu abi Thalib wa ma zahaba ilal maktab wa ma ta'allamal ilma minal muallim fa kaifa yasiru nabiyan. Bagaimana Nabi Muhammad ini nih, kata orang kafir, bagaimana Nabi Muhammad bisa jadi nabi padahal dia tuh cuma anak yatim dari Abi Thalib gitu. Dia tuh cuma anak yatim biasa, nggak pernah belajar pergi ke perpustakaan, nggak pernah belajar ke mu'alim, tapi bagaimana bisa jadi nabi? Ini kata orang kafir seperti itu. Fakaifa yasiru nabiyan fakanal kuffaru musirina fi inkarihim, makin menjadi inkar mereka karena mereka tahu latar belakang Nabi Muhammad bukan dari kaum akademisi. Nah itu begitu kan. Faraddallahu ta'ala qaulal kuffar, faraddallahu ta'ala qaulal kuffar, faraddallahu ta'ala qaulal kuffari wa anzala hadhihi surati wa syahida bidzatihi al-jalil ala risalatihi wa nubuwatihi faqala ya Muhammad inna abqarul kuffar inna ankarul kuffar, ya Muhammad in ankarul kuffar, jika orang-orang kufar itu mengingkari risalah engkau, fala taghtam, jangan bersedih hati gitu. Ini maksudnya dari surat Yasin seperti itu. Surat Yasin itu untuk menghibur Nabi Muhammad bahwa saya itu surat ini benar-benar datangnya dari Allah. Fala taghtam, jangan sedih wahai Muhammad
sesungguhnya ini orang-orang yang mengingkarimu itu benar-benar orang-orang kafir. Ini kata Allah. Wa anzala haji surah wa syahida bidzatihil jalil, dan Allah sendiri yang bersumpah dan bersaksi bahwasanya Nabiullah Muhammad benar-benar termasuk dari kalangan nabi dan kalangan rasul. Wa syahida bidzatihil jalil ala risalatihi wa nubuwatihi faqala ala risalatihi wa nubuwatihi faqala ya Muhammad in ankarol kuffaru li risalatak fala tuktamu bidzalik, jangan sampai engkau bersedih karena itu gitu. Jadi kalau Nabi dilecehkan sama kaum kufar, jangan engkau sedih ya Muhammad, itu kata Allah seperti itu. Kata Allah, ana asyhadu, saya bersaksi, kata Allah, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin. Falamma kanat hadhihi surah dalatun, sesungguhnya surat ini menjadi dalil dan menjadi bukti. Dalil itu artinya hujah atau termasuk bukti. Dalatun sebagai bukti atau sebagai petunjuk. Wasyahidatun, dan sebagai bukti. Syahadah itu pembuktian, pernyataan. Jadi kalau kita bersyahadat itu berarti kita menyatakan kita sudah bersyahadat. Wasyahadatun ala risalatihi fala jaroma annaha sorot qalbul Quran. Maka karena ini surat Yasin menjadi kolubnya Al-Quran, menjadi pusatnya, menjadi jantungnya Al-Quran. Jadi kolbun itu di dalam bahasa Arab itu artinya jantung gitu. Bukan hati, tapi artinya jantung. Karena dia membolak-balik duk duk gitu. Duk duk. Nah, itu jadi kolbun. Karena kolbun itu artinya jantung gitu. Di sini artinya jantung. Jadi pusat jantungnya dari Al-Quran itu adalah surah Yasin. Innaha fala jaroma annaha sorot qalbul Quran kama qala alaihi salatu wassalam. Inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya di tiap-tiap sesuatu itu pasti ada jantungnya. Ini kata Nabi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Waman qara'aha, dan barang siapa yang membaca surah Yasin, kataballahu lahu qira'atal Quran asyara marot. Barang siapa membaca surat Yasin, faedah atau fadoilnya atau fadilahnya itu seakan-akan dia membaca 10 kali Al-Quran gitu. Asyara marot. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qara'a surata Yasin wa toha qabla ayyakhluqas samawati wal ard. Qabla ayyakhluqas samawati wal ard. Jadi sesungguhnya itu tirakatnya Allah ini sebelum membangun langit dan bumi. Ini kata hadis Nabi, bi alfai amin. Allah ini membaca surah Yasin dan surah Toha sebanyak 2000 kali. Bi alfai amin, selama 2000 tahun gitu. Itu tirakatnya untuk membangun dunia dan langit-langit. Allah membaca surah Toha dan surah Yasin selama 2000 tahun. Bi alfai itu berarti 2000. Alfai alfun salam, berarti kan ada 1000 salam. Alf itu 1000, tapi ini bi alfai 2000 amin 2000 tahun. Jadi selama 2000 tahun Allah mengamalkan surah Toha dan surah Yasin untuk membangun dunia dan langit gitu. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, ini saya tabarukan di sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qara'a suratu Yasin, innallaha ta'ala qara'a surata Yasin wa Toha qabla ayyukhluqas samawati wal ard bi alfai amin.
falamma sumi'at dan ketika mendengar, siapa yang mendengar, al malaikatu, para malaikat, qalu mereka berkata para malaikat, tuba li ummati Muhammad, enak banget jadi umatnya Nabiullah Muhammad gitu. Jadi ketika Allah ngendikan surat Toha dan surat Yasin sebelum membangun dunia dan seisinya, malaikat berkata tuba li ummati Muhammad, enak bener yang jadi umatnya Nabi Muhammad. Toyib. Tuba itu dari kata toyib, benar. Tuba itu dari kata toyib. Tuba li ummati Muhammad. Nazala alaihim hatani suratani. Kenapa enaknya? Diturunkanlah kepada umatnya Nabi Muhammad hatani suratani. Dua surat ini diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Watuba, dan enak bener gitu kan ya. Dan enak gitu. Watuba dan benar-benar asik lah, pada asik benar ya. Liman tuhammilu bihima, barang siapa yang bisa mengamalkan. Tuhammil bihima, barang siapa yang kita punya, misal kita punya beban gitu ya. Kita punya beban, terus kita membaca surah Yasin dan surah Toha gitu. Dan enak benar yang menyandarkan, yang bisa menyandarkan kalau ada apa-apa, tuh hamil bihima, bisa mengambil isi kandungan dari surat Toha dan surat Yasin gitu. Watuba, dan enak sekali li al-sinatin, dari kalam-kalam. Al-sinatin dari kata lisan, tatakalam bihima, barang siapa yang bisa membaca atau berkata-kata dengan surat-surat dan ayat-ayat surah Yasin maupun surat Toha. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an, sesungguhnya penghuni surga itu tidak membaca sesuatu minal Quran illa Toha wa Yasin. Jadi seseorang tuh bisa masuk surga itu dia tidak pernah baca Quran atau apapun surat-surat yang lain kecuali baca surat Toha dan surat Yasin gitu. Jadi capnya ini seseorang sudah bisa masuk surga itu karena di rekodnya itu, di lognya itu mereka sudah membaca surah Yasin maupun surat Toha. Itu gampang masuk surga gitu. Wa suratul Rahman, dan surat Rahman. Jadi yang barang siapa yang mengamalkan surat Toha, surat Yasin, surat Rahman. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, aima muslimun, mana aja orang-orang muslim, wa muslimatun, dan orang-orang muslim yang wanita, qara'a indahuma surah Yasin, yang membaca di sisi mereka surah Yasin, wa huma fi sakaratil maut, dan ketika mereka di dalam sakaratul maut, nazala alaihima bi'adadi kulla harfin asyaratin amla. Jadi kenapa kita diajarkan para kiai kita, kalau ada yang mau meninggal itu dibacakan surat Yasin, itu kenapa? Ini dalilnya ada di sini. Ini dalil dari hadis Nabiullah Muhammad. Jadi setiap yang dibaca dari kata-kata atau huruf satu huruf itu akan mendatangkan 10 malaikat, akan mengundang 10 malaikat ketika seorang muslim atau muslimat itu mau meninggal gitu. Jadi kalau ada yang mau meninggal, kita bacakan surah Yasin. Bi ada di kulli harfin asyarati amlak. Jadi setiap huruf akan didatangkan 10 malaikat. Amlak itu dari kata malaikat. Yakumuna, mereka akan standby. Yakumuna itu standby. Mereka akan berdiri baina aidiyahuma sufufan. Mereka akan bersap-sap berdiri mengelilingi mayit yang sedang sakaratul maut. Sufufan yusalluna, mereka itu yusalluna itu bersolawat. Maksudnya itu mereka tadi mendoakan yang terbaik. Yusallu itu bersolawat, itu artinya kita mendoakan terbaik untuk seseorang itu namanya yusallun gitu. Yusallun ini berarti kita bersolawat, berarti kita mendoakan hal-hal yang paling terbaik. Itu artinya solawat. Alaihima, di atas, terhadap muslim atau muslimat yang tadi mau meninggal. Wa yastaghfiruna lahum, dan mereka akan meminta ampunan kepada mayit tersebut. Wa yashhaduna, dan mereka bersaksi
guslahuma, dan mereka malaikat tadi itu yang kita bacakan surah itu akan menyaksikan ketika dimandikan jenazahnya, ketika dimandikan mereka pasti akan melihat. Wayat bauna, dan mereka akan mengikuti janazatahuma, jenazahnya yang orang tadi meninggal. Wakama kola, sebagaimana yang ngendikan itu, sebagaimana bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, aktsaru qira'ata hadhihi surah, perbanyaklah kamu, nih kata Nabi kepada para sahabat, aksaru, perbanyaklah kalian, qira'ata hadhihi surah, fa inna fiha, sesungguhnya di dalam surah Yasin, khosois, keistimewaan, khosois, khususon, itu adalah keistimewaan gitu. Jadi nanti ini kata Nabi bersabda, perbanyaklah kamu karena di dalam surat Yasin itu terdapat keistimewaan yang banyak. Kasiratan, sebanyak-banyaknya, hatta kila fi syarhi hadhil hadis, sampai diberi penjelasan hadis ini, katanya tadi yang hadis kita baca, innal ja'i, jadi orang-orang yang lapar katanya, innal ja'i'a idza qara'aha bi khuduril qalbi, jadi ketika kita kelaparan atau kita lagi tersesat terus kita kelaparan tapi kita khusyuk membaca surat Yasin, asba'ahullahu ta'ala min fadlihi, dan Allah akan menjadikan dia dari fadilahnya surat Yasin, wa in qara'ahal khaif, dan jika dia benar-benar merasa takut atau di dalam teror, itu khaif itu orang-orang yang lagi diteror, orang-orang yang lagi ketakutan dan dia lagi kelaparan, terus dia baca surat Yasin, itu maka harus diperbanyak membaca surat Yasin. Azhaballahu, maka Allah akan menghilangkan rasa lapar maupun rasa takut gitu. Jadi kalau ada rasa takut diteror atau rasa takut diteror, rasa takut kelaparan, maka bacanya surat Yasin gitu. Azhaballahu ta'ala hiznahu, jadi la tahzan, ini kan kita benar-benar la tahzan, itu jadi hiznahu, jadi ketakutannya itu Allah akan angkat. Wa khaufahu, dan ketakutannya juga akan diangkat. Jadi takut itu la takhaf wala tahzan gitu kan, ada tuh. Nah ini hiznahu wa khaufahu, ketakutan maupun kegalauan yang paling tertinggi itu hizna, huzn. Itu takut yang paling takut, tapi khauf itu takut yang levelnya sedikit lebih rendah. Wa in qara'ahal fakir, nah ini jika yang membacanya adalah seorang yang fakir, khalaso min dinihi, secara ikhlas. Jadi dia membacanya benar-benar ikhlas, min dinihi khalaso, maka Allah akan menghilangkan min dainihi, Allah akan melunasi hutangnya. Amin. Gitu. Amin ya Allah, amin. Amin. Ini jadi ini amalan dari Amin. Amin. Cicilan semua. Amin guys, amin guys. Ini karena ini statusnya cuma nyicil ini. Kabul ya Allah. wa in qara'ahal fakir, jika yang membacanya adalah seorang fakir, khalaso, maka akan dibayar sama Allah min dainihi, utang-utangnya orang-orang fakir tersebut. Itu. Subhanallah. Wa idza qara'aha dzul hajah, dan jika yang membacanya adalah orang yang mempunyai banyak hajat, qadallahu ta'ala hajatahu, maka Allah akan menunaikan hajat-hajat dari orang fakir tersebut. Amin. Kabul. Wa man qara'aha fi subhi yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai. Jadi barang siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari, maka Allah akan memberikan dia keamanan sampai waktu matahari terbenam. Ilal masai itu maksud sore, afternoon, evening gitu. Masai itu ada masa. Jadi kata Isa itu
itu masuk ini. Masa ini sore sampai matahari terbenam. Wa fi aibul datin. Nah, jadi ketika dia pergi ke manapun, ke negara manapun dia lagi menjelajah, idza tuliyat atau fusirat rafa Allahu taala anhumul bala. Jadi orang yang baca Quran secara ikhlas, ketika dia pergi kemanapun, asarnya ini, jejak-jejaknya dia ini akan membuat negeri tersebut menjadi negeri yang terhindar dari bala, gitu. Jadi jejaknya itu, orang yang sering membaca Quran itu bisa menentramkan apa yang dia lewati, iya, apa yang dia tilas, gitu. Wal qahti dan penyakit, wal ghilai sama itu penyakit, wa taun ya itu juga penyakit taun, penyakit kusta, taun, ya itu, ya betul. Wal wabai itu wabah, wal marot dan sakit-sakit, gitu. Jadi semua sakit-sakit yang menular maupun sakit-sakit yang menjadi diri dia sendiri, ketika dia baca Yasin itu akan diangkat oleh Allah. Bihurmatihi karena mukjizatnya dari bihurmatihi, karena mukjizatnya dari surah Yasin. Waman qara'aha fil laili yakunu ahlahu fi amanillahi ta'ala. Barang siapa yang membaca di dalam malam hari, maka bekasnya itu akan memberi ketenangan di orang-orang sekitar. Ahlihi, bukan cuma anaknya, tapi ahli ini termasuk tetangganya. Ila subhi, sampai subuh hari, gitu. Wa idza quri'at alal mait, dan barang siapa yang dibacakan atas mait, khufifat anhu adzabil kubri, maka akan diberi keringatan terhadap dia azabal kubri, azab kuburnya, gitu. Jadi kita berharap misalkan mait itu tersandung kasus sama Allah, gitu, Allah belum ridho, jadi kita bacakan surat Yasin kepada beliau, kepada almarhum, maka akan diberikan keringanan siksaan kubur, azabal kubri. In kana min ahlil azabi wa illa fatakuna fi rauhihi wa rahatahu ziyadah. Dan jika memang Allah itu sudah ridho, maka kenikmatan di dalam kubur itu akan ditambah. Jadi sehingga dia beristirahat dengan tenang. Wa rahatahu ziyadah. Jadi benar-benar istirahat di dalam kuburan itu menjadi tenang, akan ditambah Allah. Li anal kubro raudatun min riyadil jinan. Sesungguhnya kuburnya itu akan dijadikan taman-taman dari tamannya surga. Au hufratum min hufrin niron. Jadi akan dijadikan taman-taman surga dan dijauhkan dari siksaan api neraka, gitu. Min hufratin niron itu artinya siksaan neraka ini menjadi tidak mempan karena fadilahnya surah, dari surah Yasin. Wa fi lafzi Yasin khamsah aqwal. Jadi Yasin ini diartikan sama Syekh Hamamizada ada lima perkataan. Yasin khamsah aqwal, qala ba'dul mufassirina Yasin ini artinya ya insan, duhai manusia. Jadi Yasin ini tapi ini kita, karena kita awam, karena kita masih bukan siapa-siapa ya. Jadi kita mengajarkan kepada anak kita, kalau arti surat Yasin apa gitu. Ya Yasin hanya Allah yang Maha mengetahui, gitu. Jadi kita cukup seperti itu. Tapi kalau kita harus belajar ini dulu, baru kita bisa boleh mengartikan bahwa Yasin itu artinya ya insan, gitu. Nah, berarti cuma disinilah yang cukup tahu arti dari surah Yasin, gitu. Untuk ihtiyati fi tafsir, untuk berhati-hati di dalam ilmu tafsir, gitu. Jadi kita tetap ngomong ke orang-orang ini, kita sebagai orang biasa, kita ngomongnya hanya Allah yang Maha mengetahui arti kata-kata Yasin. Nah, tapi kalau orang yang sudah punya tafsir yang lebih, ilmu-ilmu yang lebih, pasti akan dicari tahu nih makna surat Yasin apa, gitu kan. Yang pertama, ya insan, duhai manusia. Wa adatul arab annahum ya'khuduna
min kulli kalimatin harfan. Jadi orang-orang Arab ini mengambil dari tiap-tiap kalimat, tiap-tiap huruf, betul. Kalimat ini dalam bahasa Arab itu artinya huruf, gitu. Kalimat itu suku kata, gitu. Bukan kalau kita kan katakan saya pergi ke masjid, itu kan berarti satu kalimat kerja kan. Nah, tapi kalau ini kalimat satu kata, gitu. Ini dalam bahasa Arab dia artinya satu kata. Wa kullu kalimatin harfan summa yatalaffadzuna bihi wa yakhuduna min ya'in nida. Nah, ya-nya itu artinya ya nida, ya panggilan. Ya. Sin, sa-nya itu dari kata insan, gitu. Wa qala ba'dul mufassirin al-muradu minhu. Nah, ini yang kedua, ya sayyidal mursalin. Artinya dari surat Yasin, duhai tuan-tuannya Rasul. Itu siapa? Nabiullah Muhammad. Itu berarti kedua. Ya tadi yang pertama ya insan, yang kedua ya sayyidal mursalin. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ahli tafsir ini juga berkata, Yasin ismun min asma'il Qur'an. Ini yang ketiga. Yasin itu salah satu nama dari nama Al-Qur'an. Nama-nama lain dari Al-Qur'an kita banyak itu kan. Jadi sebutan dari Al-Qur'an, ada sebut Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Majid gitu kan. Tapi nama lain dari Al-Qur'an itu disebut dengan Yasin gitu. Nanti ada Yasin yang paling sering bakal diambil artinya oleh para ahli tafsir. Wa qala ba'duhum, yang keempat, Yasin ismun min asma'illahi ta'ala. Adalah salah satu nama dari namanya zatnya Allah gitu. Jadi salah satu nama dari zatnya Allah, termasuk Asmaul Husna itu dari surat Yasin. Jadi yang dari selain dari 99 itu banyak, selain Asmaul Husna yang 99 itu banyak gitu. Asmaul Husna itu banyak, termasuk surah Yasin. Wa qala ba'duhum Yasin ismu surah, salah satu nama surah. Wa dzakara fi tafsiril Istirobazi, ya di tafsir nama Istirobazi sebelum ini dibuat, inna lillahi ta'ala arba'atu alafi ismun. Nah, sesungguhnya Allah ini punya banyak nama, sampai punya 4.000 nama. Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah itu arba'atu alaf, punya 4.000 nama. Arba'atu alafi ismun. Itu. Ada nama. Alfu minha la ya'rifu. Seribunya dari 4.000 tadi la ya'rifuhu ghairullah ta'ala. Tidak diketahui selain oleh Allah. Ada 4.000 nama, tapi 1.000-nya ini tidak diketahui oleh selain dari Allah gitu. Wa alfu minha la ya'rifu ghairul malaikat. 1.000-nya lagi tidak diketahui oleh para malaikat gitu. Jadi ini benar-benar asmanya Allah ini ada yang rahasia, ada yang juga zahir gitu. Itu maksudnya seperti itu. Wa alfu fi lauhil mahfuz, dan 1.000 lagi ini terdapat di lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz ini adalah data center dari seluruh makhluk gitu. Alfu fi lauhil mahfuz. Wa thalathu mi'atin fit Taurat, dan 800-nya itu terdapat di kitab Taurat. Itulah 800. Wasalasu mi'atin. Itu bacanya gitu. Wasalasu mi'atin artinya 800 fit Taurati, di kitab Taurat. Wasalasu mi'atin fil Injil, dan 800-nya ada di kitab Injil. Wasalasu mi'atin fiz Zabur, dan 800-nya ada di kitab Zabur. Wa mi'ah, tapi 100-nya minha fil Qur'anil Karim. Tis'atu wa tis'una zahirah, 99-nya secara zahir terdapat di dalam Al-Qur'an. Wa wahidum minha khafiyun, dan satunya itu benar-benar dirahasiakan. Wa huwal ismul a'zam la ya'rifuhu illal anbiya wal mursalin, dan tidak diketahui yang kecuali mengetahuinya adalah para nabi dan para rasul. Ala sirati mustaqim. Ala sirati mustaqim artinya apa? Al muradu maksudnya apa?
Minas siroti itu dari jalan. Sirot itu jalan. Torik itu satu jalan, tapi turukun itu banyak-banyak jalan. Minas siroti dinul Islam. Artinya sirot mustaqim adalah dinul Islam. Jadi Nabi diutus benar-benar termasuk orang-orang yang dari kalangan Rasul yang mengajarkan agama Islam. Maksudnya tafsirnya seperti itu. Minas siroti dinul Islam. Yakni ya Muhammad, nah ini baru ini dijelaskan. Ya Muhammadu innaka laminal mursalin wa dinuka dinul haq wal Islam. Sesungguhnya agama yang engkau ajarkan ya Muhammad adalah agama-agama yang paling hak, yaitu Islam gitu. Wal kufar ala dinin batil. Dan orang-orang kafir itu atas mereka adalah agama yang batil, agama yang tertolak. Jadi batil ini kalau dia bukan hak berarti dia tertolak oleh Allah. Ala dinin batil. Fa in qila aqsamallahu ta'ala aqsamullah bi anna Muhammadan alaihi salatu wasalam minal mursalin. Allah benar-benar bersumpah bahwasanya Nabi itu termasuk dari golongan mursalin. Fa in kana hadal qasmu lil kufar, sesungguhnya sumpah ini untuk melawan, untuk membentengi dari kaum kafir. Bi ayyusaddiqu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam laminal mursalin fahum la yusaddiquna wa in kana lil muslimina bi ayyusaddiqu anna Muhammadan laminal mursalin fahum yusaddiqunahu bila qasmin fama faidatul qasm. Jadi bagi kaum muslimin ini ketika datangnya Nabi Muhammad itu tanpa harus bersumpah, tanpa harus banyak dalil, tanpa harus banyak tanya, ketika terdapat seorang nabi yang muncul, wah ini benar bahwasanya beliau adalah seorang nabi, tanpa harus dipaksa untuk sumpah, tanpa harus dipaksa-paksa, lu aku ini pengakuan, butuh pengakuan atau pembenaran bahwasanya itu benar-benar Rasul gitu. Coba lu ngomong itu benar Rasul bukan gitu. Itu Rasul bukan. Lu ngomong coba itu Rasul, coba lu ngomong gitu. Gak harus seperti itu. Jadi tanpa harus paksaan itu, kalau ketika ada cahaya Nabi dan datangnya kepada di dalam diri Nabi Muhammad, itu kita langsung tahu, oh inilah seorang Nabi. Tanpa harus ada embel-embel apapun gitu. Jadi ketika kita tahu, misalkan ketika kita hidup di zaman Rasul, ketika muncul, orang-orang yang hatinya terbuka itu pasti tahu, wah ini adalah seorang Nabi. Termasuk para rohib-rohib, pendeta-pendeta dari agama kaum Yahudi maupun Nasrani, itu pasti tahu yang mana ciri-cirinya seorang Nabi. Makanya bagi mereka yang tidak menerima Nabi, siksaannya benar-benar paling pedih. Betul. Syarul bariyah gitu. Jadi orang-orang yang pertama yang paling banyak disiksa itu adalah para ahli kitab. Gitu. Jadi bapak-bapak sekarang kalau udah belajar kitab terus bapak-bapak mengingkari adanya agama Islam, bapak-bapak lah orang yang paling pertama diazab sama Allah. Itu karena kalau udah saking pintar begitu. Jangan jadi kaum Yahudi gitu. Jangan mengulangi jadi kaum Yahudi. Diberi kepintaran, diberi kemerdekaan, diberi tanah perjanjian, tapi mereka semakin lama semakin kurang ajar. Bukan kurang ajar sama Allah. Kurang ajar sama Allah, membunuh para nabi, dan mereka tahu bahkan nabi itu bakal ada di tanah Madinah. Mereka sedikit bermigrasi supaya nabi itu berasal dari kaumnya gitu. Mereka berasal dari kaumnya, mereka sebenarnya udah tahu tuh wah bakal jadi Madinah. Tapi ternyata nabi itu munculnya di tanah Mekah gitu. Dan bukan dari kaumnya dia. Makanya mereka cuma gara-gara itu sebenarnya. Soalnya kita langsung aja nih ngomongin, mentang-mentang Nabi Muhammad bukan lahir dari kaum ente, tapi ente malah makin mengingkari gitu. Ini kita telanjangin aja sekarang begitu. Kalau kita udah tahu kita telanjangin aja gitu. Emang gara-gara seperti itu. Nah kita yang orang di kaum Jawa, kaum Sunda, di kaum Batak nih, kita bisa menerima Nabi dengan dengan hati lapang. Itulah orang yang paling terbaik gitu. Kita tidak melihat pandang suku apa, tapi ketika Allah menurunkan nabinya dari mana, terus kita bisa menerima tanpa banyak kosem, tanpa banyak sumpah, tanpa banyak pernyataan, tanpa banyak babi bu bacot satu bacot sini gitu. Terus kita nerima sana, nerima sini, kita harus banyak dalil. Ayo Nabi ngeluarin dalil dulu supaya kita tahu ente Nabi gitu.
Terus ente ngeluarin dulu mujizat Nabi. Kalau benar-benar Nabi, ente keluarin mujizat. Tidak seperti itu. Abu Bakar nggak pernah seperti itu. Abu Bakar nggak pernah mengetes Nabi menjadi seorang Nabi. Gitu. Jadi orang-orang yang tidak mengetes Nabi seorang Nabi itu mendapatkan banyak barokah. Gitu. Gitu. Fa in qila aqsamallahu bi anna Muhammad alaihi wasallam ini sudah yusaddiquna bila qasmin fama faidatul qasm. Maka kalau kita bersumpah ini jadi nggak ada yang namanya apa sih faedahnya bersumpah bahwa saya benar-benar Nabi itu ada di dalam Nabi Muhammad seperti itu jadinya. Ujibu dan dijawablah bi anallaha sesungguhnya Allah ini menginginkan aroda ayu akida kalamahu. Allah ini ingin menguatkan kalamnya. Allah ini ingin menguatkan statementnya, kalam-kalamnya Allah lil munkarin bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kafir. Fal qasmu nauun minat ta'kid. Qasam bersumpah itu adalah satu cabang dari penguatan. Ta'kid itu penguatan gitu. Nah, kita orang-orang Islam yang benar-benar yang dianggap remeh gitu ya. Karena kita datangnya dari tanah Pulau Jawa, kita nggak perlu banyak minta dalil lah gitu. Kita nggak perlu banyak minta dalil. Falidzalik, maka untuk itu aqsamallahu ta'ala bihi lil hujjah. Jadi surat Yasin ini adalah hujjah. Hujjahnya seperti apa? Tanzila azizir rahim. Nah, yang benar-benar diturunkan oleh Allah. Tanzila benar-benar diturunkan oleh Tanzilal al-azizi ar-rahimi. Jadi benar-benar diturunkan oleh Allah. Fa in quri abinasbi yakunu nisbahu bil fi'li. Nah ini nahwu nih. Ya, ini lama-lama tahu sendiri. Jadi kenapa itu quri abinasob tanzila bukan tanzilu atau tanzilin? Nah itu fa in quri abinasob yakunu nisbahu bil fi'li. Karena kita bernisbatnya menjadi fi'il. Nah, pasti pada apa sih ya? Mau ngomongin apa sih si Mumu tuh, ya kan? Fa yakuna nisbahu bil fi'li, enggak apa-apa. Al mahdhuf fa taqdiruhu ikra. Takdirnya itu ikra, bacalah gitu. Jadi sama seperti ikra. Tanzilal azizi yakni ya Muhammad ikra al munazzal minal azizir rahim. Ya Muhammad, bacalah surat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadal Quran ikra'u al munzil minal azizir rahim. Wa in quri'a bi raf'i yakunu khabaron. Dan jika dibaca dengan rafa tanzilu, maka dia menjadi khobar lil mubtada'in mahdzufun fatakdiruhu hadal Quran munazzalun alaika biwasitati Jibril alaihi salatu wassalam. Biwasitati Jibril. Jadi kalau dibacanya tanzilu ini, nah ini sebenarnya kalau kita banyak-banyak baca itu banyak sir-sir di dalam Al-Quran itu bisa dibaca AIU gitu. Cuma kalau kita nggak pernah baca kitab-kitab tafsir Yasin, terus kita ketemu imam yang bacanya belepat-belepat, terus kita, aduh, kok dia bacanya salah tuh kayaknya gitu kan, kita kadang-kadang ngerasa pinter sendiri ya. Padahal kalau dia baca Al-Quran itu ada bisa boleh baca tanzila atau tanzilu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat perbedaan itu nggak usah banyak menyalahkan orang. Sebenarnya itu tanzilu fa in quri abinasbi itu sudah fa wa qira'a minal quri yakunu khabaron li mubtada. Hadzal Quran munazzalun alaika, diturunkan terhadap engkau ya Muhammad biwasitoti Jibril alaihi salam, dengan perantara wasit biwasitotin, dengan perantaraan. Wasit itu perantaraan. Jadi kalau wasit itu kubu sebelah sono dia menjadi kubu sebelah sini, itu namanya bukan wasit. Biwasitotin, orang-orang yang benar-benar menjadi penengah. Penengah itu orang-orang yang amanah. Jadi Jibril ini nggak pernah menghilangkan satu huruf maupun satu harokat di dalam Al-Quran. Karena biwasitoti Jibril alaihissalam minallahi ta'ala al-aziz al-ghalib al-muntaqim minal asi, yang benar-benar jauh dari zat yang bermaksiat. Jadi Jibril itu nggak pernah bermaksiat, nggak pernah
menghilangkan satu huruf pun seperti para pendeta-pendeta sebelumnya gitu. Jadi nggak mungkin nih Jibril itu korupsi, nggak mungkin korupsi informasi, korupsi supaya nggak ketahuan Muhammad, nama Muhammad diganti sama dia jadi nama Asep misalkan seperti itu. Itu nggak bisa gitu, dilebih-lebihin, dikurang-kurangin karena Pak Teguh ketawanya. Kayaknya ada sesuatu Pak Teguh. Al-Ghalib gitu ya. iya Pak, jadi Asep doang ya, nggak belakangnya Asep Saipudin nggak? Jaka saya ganti Jaka itu tadi itu Jaka. Bukan pakai I. Jaki. Ini lesnya kita ini kajian ilmiah gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Tuba. Emang harus ada bercandanya kan. Ntar Apaan? pulang-pulang ini yang inget tuba. Apaan? Anak hilap. Minal asi. Karena ini Toib. Jibril alaihissalam itu benar-benar jauh dari kemaksiatan. Ar-Rahimi, karena punya sifat dicurahkan Ar-Rahim. Lil muti'ina, dan benar-benar termasuk dari makhluk yang paling taat. Faqra'u, maka bacalah ya Muhammad hadzal Qur'an lil munkarin hatta yasma'u kalami wa yakhafu minni, maka bacalah sehingga mereka mendengarkan kalam saya. Ini nih kata Allah, wa yakhafu, dan mereka takut minni, semakin takut kepada Allah, wa yuji'u ilal insaf, dan akan semakin menjadi insaf. Jadi ini seorang muslim ini tidak punya ketetapan bahwasanya dia akan dimasukkan ke dalam surga gitu. Tapi kalau dia semakin menyelami terhadap keberkahan para alim ulama, terus dia semakin taat, itu dia akan semakin insaf gitu. Jadi tanda-tanda orang yang diberkahi itu hidupnya semakin bagus karena dia setiap harinya semakin insaf. Taubatan nasuha itu adalah di dalam hari-harinya itu terdapat keinsafan gitu. Walaupun masih ada dosa ya, kita sama lah. Kita masih ada dosa lah, sering bohong kepada atasan ya kan. Sering bohong ya kan kepada istri ya kan, takut gitu kan. Kepada anak kita sering bohong gitu kan. Tapi itu tidak mengurangi kita bahwasanya itu kita menjalani semakin insafnya kita dan semakin takutnya kita kepada Allah gitu. Jadi orang-orang yang benar-benar terbaik adalah hari-harinya itu ditatangkan walaupun dia tidak punya ketetapan di dalam dirinya dia bakal masuk surga atau masuk neraka. Itu Islam. Tapi semakin dia tahu, wah, kalau saya semakin iman, masa iya Allah kan baik gitu. Gak mungkin kita dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu makin ditanamkan, itulah yang dinamakan insaf. Itu adalah artinya kesadaran dia untuk berbuat baik hanya karena Allah gitu. Jadi orang yang paling terbaik ketika dia maksiat dia ingatnya Allah. Ya Allah, ketika saya maksiat terus ini datangnya, wah ini saya makin menjauhkan kepada Allah. Nah, disitulah ketika dia sadar kita bakal jauh kepada Allah, disitulah kasih sayang Allah telah tumbuh kepada diri dia gitu. Jadi kalau ketika kita bermaksiat tapi kita tidak ingat dan tidak beristighfar sama Allah, nah disitulah kita bisa menakar diri kita tuh gitu. Oh, berarti kualitas kita masih kurang. Tapi nggak apa-apa, kayak kita masih belajar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma jahilna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa akhra
karim. Amin. Irhamna ya arhamar Amin. rahimin. Irhamna. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa Amin. suratil Yasin. Allahumma bisirril Fatihah wa suratil Yasin. Amin. Allahumma bijatil Fatihah wa suratil Yasin. Amin. Allahumma bisirril Fatihah wa suratil Yasin. Amin. Ya farijal ham ya fasifal gham wa ya dafi'al bala ya Allah. Wa ya dafi'al bala ya Rahman. Amin. Wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma anzili rahma ilaina wa ila akhlina min akhli bintang indah rasulin wa ala alihim wa azwajihim wa dzurriyyatim wa talamidhim ila yaumil qiyamah. Amin qulubana wa ahlina ila qulubil Islam. Amin. Ila yaumil qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Yasilana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mantap. Anaknya Gusmik namanya Tuga, Gus Tuga. Maaf tadi koreksi dikit. Salah